Ya, jadi untuk berat badan 76 sampai 100 kg itu makan ya, makan berat tapi tidak menggunakan nasi. 76 sampai 85 kg, lauknya itu 150 gram, seratnya 1 mangkok, teman-teman. Ya, seratnya 1 mangkok, 1 wadah seperti ini ya, dan tidak menggunakan nasi. Boleh dada ayam, boleh telur, boleh tahu, boleh tempe, ya. Nanti tips telurnya di malam hari nanti saya share, ya, Japri, teman-teman. Nah, kalau yang 86 sampai 100 kg, teman-teman lauknya 200 gram, seratnya 1 mangkok, dan tidak pakai nasi di malam hari. Ya, tidak pakai nasi di malam hari, jadi lauknya lauk telur ya, boleh nasi, boleh nasi. Tidak pakai nasi ya, telur, dada ayam, atau tahu atau tempe. Apakah boleh menggunakan paha ayam ataupun sayap ayam? Sebenarnya boleh, tapi kalau teman-teman masih berlebih berat badannya, kalau bisa lemaknya jangan ditimpa dulu dengan lemak yang baru. Ayam di pahanya itu dominan lemak, di sayapnya dominan lemak ya. Jadi kalau bisa yang minim lemak di bagian mana? Di bagian dada. Jadi teman-teman konsumsi bagian dada. Kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman berat badannya 60 atau mungkin 58 kg ya, tingginya 160, terus mau menurunkan 5 kilo, boleh-boleh aja, tidak masalah ya. Tapi memang lebih bagus makan yang tidak pakai lemak kayak gitu. Oke. Bagaimana cara mengukurnya kalau misalnya tidak punya timbangan makanan? Nah, teman-teman boleh dilihat ini takaran untuk mengukur melalui lingkar tangan ya, melalui tangan ini dari standar kesehatan atau WHO. Jadi kalau protein, telapak tangannya kakak segini, itu dada ayam sebesar kayak gini. Ikannya sebesar kayak gini. Jadi kalau telapak tangannya teman-teman besar itu nggak masalah. Ya, berarti kalau telapaknya tangannya besar, otomatis mungkin badannya juga besar, kayak gitu ya. Jadi ikuti protein segini, sedangkan sayuran itu segini ya, segini. 2, kayak gini ya. Jadi setengah dari piringnya teman-teman kalau sayuran. Sedangkan karbohidrat itu segini. Segini, karbohidrat segini. Itu sekitar 4 sendok. Ya, kalau lemaknya itu segini, 1 sendok. Kalau misalnya teman-teman mau menggoreng, contoh ayamnya mau digoreng, itu pakai 1 sendok makan aja. Lebih bagus pakai air fryer ya teman-teman, karena ayam itu ada kandungan minyaknya tersendiri. Nanti minyaknya akan keluar dengan sendirinya. Kayak gitu. Terus ini dia arahan teman-teman jika makan di luar. Ya, boleh teman-teman perbesar. Nah, ini namanya tips makan suka-suka tetap turun berat badan. Kalau misalnya tidak mengikuti buklet dari Titin, berarti teman-teman makan di luar, seperti makan di warteg ya, atau makan di resto ya. Pokoknya proteinnya, protein sama dengan lauk. Boleh makan ikan, boleh makan tahu, boleh makan tempe. Intinya totalnya itu adalah 200 gram. Mungkin teman-teman boleh tanya ke kalau makan di resto ya, pelayannya, waitersnya bilang saya mau 200 gram ayam, tolong dihitungkan. Itu pasti bisa dihitungkan. Tapi kalau di warteg teman-teman ukur pakai tangan aja, karena pasti mereka bilang ukur aja sendiri. Pokoknya lauknya itu sebesar ini ya, telapak tangan, tuh dada ayam, ikan kayak gitu. Ini banyak pilihan-pilihannya. Nanti saya kirim ya teman-teman di grup. Nanti teman-teman save sendiri, dibaca-baca sendiri gitu. Nah, ini dia kalau sayur boleh 1/2 dari porsi ukuran piringnya, teman-teman. Sayurnya jangan disantan, jangan ditumis, ya. Teman-teman boleh berpikir, kalau misalnya makan di warteg, ya, waduh, nggak ada bakar nih, nggak ada di kuah. Teman-teman boleh berpikir secara logika, apa aja ya makanan yang tidak terlalu banyak kalorinya. Karena kalau ada tambahan tepungnya, otomatis ada tambahan kalorinya. Ada tambahan santannya, otomatis ada tambahan kalorinya. Tambahan minyak berarti ada
tambahan kalorinya. Jadi minim kalori yang mana? Kalau yang goreng aja ya, seperti ayam goreng ya, ikan goreng. Tapi jangan yang ditumis, sudah ikan goreng terus ada tumisnya, itu otomatis double ya, double kalorinya. Terus jangan sampai sayurnya, lihat di situ nggak ada sayur yang dikuah, yang ada hanya ditumis, itu boleh ya, tapi jangan yang sudah ditumis terus ada santannya, itu double lagi kalorinya ya. Jadi teman-teman bisa berpikir secara logika, yang mana nih yang minim kalori. Ya, kalau misalnya ada yang dikuah, kenapa pilih yang digoreng? Kayak gitu, ya. Nah, ini juga tips-tipsnya, teman-teman. Contoh sumber karbo untuk di siang hari, ada nasi 4 sendok, ya. Kalau misalnya tidak mau pakai nasi merah, sekarang Titin pakai nasi beras kokumi, teman-teman. Karena, aduh, mudah banget. Tinggal diseduh, ya, tinggal diseduh itu sudah bisa dikonsumsi, tidak perlu dimasak lagi. Terus ada juga kentang 100 gram setara dengan 4 sendok nasi ya. Ubi jalar 100 gram ya, setara dengan 4 sendok. Pokoknya ini ada semua teman-teman. Teman-teman nanti saya share info-info seperti ini di grup supaya teman-teman bisa baca ya. Mau di screenshot juga boleh saat ini. Boleh silahkan. Sudah ya, di screenshot ya. Nah, teman-teman, ini pesan penting buat teman-teman. Saya ulangi lagi, jika ada pertanyaan dan hal-hal yang membingungkan, jangan sungkan untuk bertanya. Lebih baik sering bertanya daripada kebingungan selama program berlangsung. Semua materi malam ini akan Titin share, teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Langsung saya japri bersama menunya. Nanti di nomor 1ko ya, ada nomor 1ko yang memang untuk share tentang reminder dan PDF seperti ini. Mohon di-save ya nomor telepon saya dan nomor telepon yang satu. Coach, bagaimana mensiasati jam tidur yang kurang di malam hari? Karena saya supplier sayuran dan sudah pasti tidur jam 12, bangun jam 6 pagi. Aduh, sebenarnya kita nggak bisa ya, karena itu hukum tubuh dan hukum alam. Karena tubuh kita memang butuh istirahat. Ketika kurang tidur, otomatis pasti berhubungan dengan metabolismenya, teman-teman. Sistem pencernaannya juga berhubungan, pokoknya saling berhubungan satu sama lain. Cuman Titin hanya ada saran satu aja, yaitu teman-teman boleh selipkan tidur siang. Ya, tidur siang. Jadi kalau misalnya di malam hari sudah tidur 4 jam, mungkin siangnya maksimal tidur siang itu 2 jam, 1 sampai 2 jam. Kayak gitu aja ya. Cuman hasilnya tidak setara dengan orang-orang yang tidur 6 jam, karena itu sudah hukum tubuh. Belum direkam Mbak Titin, ya tadi belum direkam. Aduh, Masya Allah. Kalau makan salad boleh nggak, Coach? Apa perlu makan salad ditambah telur atau dada ayam? Iya, kalau makan salad kan otomatis itu cuman serat aja yang ada di dalamnya. Tubuh kita tuh butuh protein, teman-teman. Buat apa? Buat menjaga otot kita, biar otot kita tidak menyusut. Ya, jadi kalau misalnya diet sehat itu harus seimbang antara makronutrisinya, karbo, serat, dan proteinnya kayak gitu. Apakah ya itu aja ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya guys? Berapa itu? Oke ya guys, ada pertanyaan lagi nggak? Titin kasih 5 menit ya. Boleh bertanya, yuk dikumpul baru Titin jawab. Ini slide pertama, jangan lupa jika teman-teman mau garansinya berlaku, ya, ini penting sekali. Karena kalau teman-teman mengikuti arahan 1 sampai 6, ini pasti ada hasilnya. Tidak akan teman-teman tidak merasakan turun berat badan. Semuanya turun berat badan. Selama ini tidak ada yang minta garansi ya, karena ada yang turun 2 kilo tapi susutnya sampai 7 cm perutnya, 7 sampai 12 cm. Jadi memang hasil setiap individu itu bervariasi teman-teman. Kenapa? Karena tergantung dari metabolisme ya, yang saya katakan tadi, perubahan lemak menjadi energi
ya, tergantung dari sistem pencernaannya juga di dalam bagaimana, tergantung juga dari tipe-tipe makanan yang mereka konsumsi seperti apa, ya pokoknya tergantung dari tubuhnya teman-teman. Aktivitas juga akan sangat berpengaruh, tapi kalau teman-teman mengikuti arahan pasti ada hasilnya. Dan ini alur dietnya, mohon di screenshot teman-teman ya. Dari poin 1 sampai poin 6, intinya yang poin 5 ini, snack malamnya itu dari jam 6 sampai jam 7. Jam 7 jangan lewat teman-temannya, karena snack malam ini agak bukan liquid ya, perlu dicerna. Jadi kalau lebih dekat dengan jam tidur, itu biasanya pencernaannya terganggu. Ya biasanya coba lihat yang perut-perut buncit itu pasti makannya dekat dengan jam tidur. Kalau dekat dengan jam tidur, itu pasti pencernaannya akan mogok. Pencernaannya akan mogok dan pada akhirnya tidak terjadi. Ya, tidak terjadi yang namanya pembuangan kayak gitu ya, terhambat ceritanya. Apalagi kurang air putih, waduh, paket lengkap teman-teman. Pasti besok paginya sembelit. Kayak gitu ya. Nah, ini poin kelima, snack malam. Poin kelimanya kita bedah di sini ya. Nanti akan saya share semuanya materi Zoom malam ini akan saya share teman-teman. Berat badannya berapa? Contoh Putri, berat badannya 53 kg, berarti di jam 6 sampai jam 7 itu makan malam, snack malamnya yang jam 6 sampai jam 7 hanya 1 buah. Ya, tapi kalau Mbak Ega ya berat badannya 67 kg, berarti untuk snack malamnya yang jam 6 sampai jam 7 malam berarti makannya itu 1 buah apel ditambah 1 telur. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya Mas Wahyu berat badannya 72 kg, berarti makan 1 buah ditambah dengan 2 telur. Kayak gitu ya. Nah, jangan lupa yang poin ke-6 ini ada snack lagi sebelum tidur, yaitu wajib shake malam. Nah, ini adalah benar-benar kewajiban yang harus teman-teman lakukan ya. Jangan sampai 1 kali shake saja dalam sehari, sudah dipastikan akan stuck berat badannya. Ya, karena kita melakukan, disinilah kelebihannya teman-teman, kita programnya sama Herbalife ya, karena mikronutrisi ini sangat mencukupi kebutuhannya organ-organ tubuh teman-teman. Jadi mereka itu bekerja secara maksimal ya, sesuai dengan porsinya masing-masing kayak gitu. Nah, ini spesial buat teman-teman yang 76 sampai 100 kg ataupun busui ya, yang berat badannya 60 tapi busui aktif ya, yang benar-benar menyusui dari pagi sampai malam ya, berarti mereka harus ada tambahan kalori. Nah, akhirnya mereka itu masuk di 100 kg, yaitu harus ataupun wajib makan protein 200 gram ditambah dengan serat 1 mangkok. Serat 1 mangkok itu bebas, teman-teman mau bayam 1 mangkok, karena nyaris tidak ada kalorinya. Bayam di kuah ya, tapi kalau bisa di kuah ataupun lalapan. Bayam di kuah atau toge di kuah ataupun daun apa yang bisa bikin banyak asinya itu di kuah aja. Ya, jangan ditumis, please ya, karena kalau ditumis otomatis tambah lagi lemaknya ya, karena olive oil itu kan kandungannya lemak baik ya, tapi ada kalorinya teman-teman. Kita tuh memasukkan lemak di dalam tubuh jangan terlalu besar, karena kita udah punya banyak lemak di dalam tubuh. Kita mau mengeluarkan otomatis harus dikurangi lemak yang masuk. Kayak gitu ya, kita baca lagi pertanyaan. Boleh nggak Kak snack pagi diganti dengan jus buah? Jus buahnya bikin sendiri nggak Kak? Kalau bikin sendiri sebenarnya bisa, tapi untuk snack pagi kan 1 buah aja teman-temannya, kalau dijadikan jus kayaknya sedikit ya, tidak bisa ya. Kalau misalnya apel mau dijadikan jus boleh, tidak masalah, asal tidak ditambahkan lagi kayak gitu. Atau mungkin teman-teman shake-nya mau diakumulasi dengan buah di blender, itu bisa. Itu boleh seperti itu. Tapi sebenarnya kan jangan sampai jam 9 atau jam 10 teman-teman lapar lagi. Untuk 10 hari pertama, karena kan teman-teman dari makan banyak ke makan sedikit itu sebenarnya pasti ada kondisi yang berubah ya. Jangan sampai teman-teman
lapar kayak gitu ya, karena kan masih tahap adaptasi. Jadi kalau bisa 10 hari pertama teman-teman lakukan. Nih. Ya, saya mute ya. Kalau bisa teman-teman lakukan ini dulu. Lakukan apa? Sesuai dengan arahan ya, karena mengurangi yang namanya lapar ya, lapar tiba-tiba karena tahap adaptasi. Iya, apakah selama ini kita boleh minum jus buah? Tadi sudah saya jawab ya. Jadi jangan makan dulu tepung dan yang manis ya Kak. Benar banget Kak Carolina. Kalau minum teh tanpa gula boleh Kak? Boleh banget minum teh tanpa gula. Boleh. Boleh minum air es, tidak masalah. Yang penting jangan campur dengan sirup, jangan campur dengan susu. Ya, kayak gitu. Air es itu tidak ada kalorinya. Air panas ya, air hangat. Itu nggak ada kalorinya. Mbak, kalau nggak sempat sarapan pagi, minum shake apa boleh diganti minum air putih saja sama buah? Nggak bisa, Kak. Ini nggak ada gantinya loh shake, Kak. Tadi yang saya bilang, jangan sampai shake-nya itu terbengkak. Shake-nya hanya 1 kali, bahkan skip. Tidak minum shake sama sekali. Itu bisa dipastikan stuck berat badannya. Kenapa? Karena, teman-teman saya jelaskan lagi bahwa tubuh kita itu butuh vitamin, mineral, zinc, yang namanya mikronutrisi. Kalau mikronutrisinya tidak tercukupi, ya mereka akan mengalami kanibalisasi. Jadi mereka akan melepaskan sel-sel yang tidak penting, yang bisa berpotensi mengambil lagi mikronutrisi dari makanan yang sudah sangat kurang teman-teman makan. Karena kan kalau lagi diet itu orang defisit. Defisit berarti pengurangan kalori. Jadi kalau sedikit lagi kalorinya, makanan yang jadi kan mikronutrisi itu kita dapatkan dari makro, dari makanan yang padat seperti lauk, serat, ya, dan nasi, dan karbo. Tapi makanan ketiga ini sangat kurang, jadi mereka tuh saling rampas vitamin. Pada akhirnya rambutnya nanti akan gugur ya, karena rambut tidak terlalu penting. Mereka menganggap di dalam tubuh kita ini menganggap rambut itu tidak terlalu penting. Pada akhirnya rontok. Tahu nggak? Itu biasanya Bu Suwi itu rambutnya rontok parah. Kenapa? Karena kekurangan vitamin, teman-teman. Sama seperti orang yang lagi diet. Yang lagi diet tidak mencukupi vitaminnya, itu nanti pasti rambutnya akan gugur. Lemah, letih, lesu itu sudah pasti. Ototnya menyusut karena otot itu berpengaruh dalam hal pembakaran energi. Pembakaran lemak menjadi energi. Jadi nggak ada nih proteinnya, jadi otomatis nggak ada nih vitamin di dalam tubuh, nggak ada yang bisa dibakar menjadi tenaga. Jadi tubuh kita itu mengeker apa yang pas untuk dibakar. Akhirnya bukan lemak yang dibakar, otot yang dibakar. Kayak gitu ya, jadi jangan pernah skip shake ya. Kalau bisa pas bangun tidur itu minum shake. Jadi bawa terus shake-nya. Pakai ada tempat wadah susu tuh yang bisa dibungkus ya, dibawa di dalam tas, simpan di situ sayang. Karena itu tinggal diseduh, dikocok di botol manapun bisa. Kak harus minum air hangat ya? Kak kirimannya belum tiba. Harus minum air hangat? Tidak harus minum air hangat Kak. Itu tidak wajib minum air hangat. Kalau teman-teman biasa lihat saya minum teh pakai air panas, itu karena saya suka minum air hangat ya. Kayak gitu. Kirimannya belum tiba. Oh iya, ditunggu aja ya. Minum kopi tanpa gula boleh kok? Boleh banget Kak, tidak masalah ya. Minimal minum kopi dalam sehari itu 3 kali. Gulanya boleh pakai gula diabetes Tropicana Slim. Dada sama kopi sekarang berarti iya, kalau kopi susu ya ya dada, ya bye. Tapi kalau kopi hitam aja pakai gula Tropicana itu bisa. Suka ngantuk kalau kerja boleh banget Kak minum kopi aja ya. Kak, kalau ada produk Herbalife gimana? Apa bisa kita konsumsi juga? Iya, jadi Kak, untuk produk di Herbalife itu memang banyak banget. Ada serat yang diekstrak. Ada kan orang yang biasanya malas ya makan sayur. Atau kadang mungkin, aduh harus makan 200 gram dada ayam, harus makan 200 gram tahu, yang dimana susah ya untuk punya protein sebanyak itu. Nanti teman-teman lihat deh, kok harus dihabiskan ya? Padahal kan selama ini makan telur ya telur cuma 1 di dadar, atau mungkin biasa makan paha ayam ya paha ayam aja 1, terus nasinya yang segambreng. Tidak kayak gitu ya. Itu kebalik, harusnya nasinya 4 sendok, ayamnya yang banyak. Nah biasanya orang malas makan
lauk banyak. Nah, itu Herbalife memudahkan kita, proteinnya diserap, lauknya diserap ya, apa istilahnya, dijadikan bubuk gitu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal seduh dan minum. Terus ada juga, pokoknya banyak produk di Herbalife. Cuman teman-teman nggak bisa memasukkan produk tersebut, teman-teman dapatkan di tempat lain itu nggak bisa dimasukkan di program saya. Harus belanja pakai ID-nya sendiri. Tidak boleh juga belanja di saya untuk membakar lemak, ya. Belinya pakai ID sendiri. ID-nya didapatkan di mana, teman-teman? Nanti akan di-share caranya di hari ketiga. Stay tune aja, ya. Haram hukumnya membawa produk lain ke program saya. Kenapa? Karena saya nggak tahu itu produk dari mana. Apakah benar-benar dari Herbalife resmi? Ya, karena banyak sekali sekarang produk yang mengatasnamakan Herbalife, jualnya di Shopee, di mana ya. Padahal itu semuanya palsu, ya. Jangan sampai palsu dan mengakibatkan efek-efek yang tidak diminta dan akhirnya menuntut Titin, ya. Itu kami hindari. Jadi haram hukumnya membawa produk lain di Herbalife di kami. Yang bagusnya teman-teman daftar ID member di Titin di hari ketiga, baru teman-teman belanja sendiri di websitenya, website resmi Herbalife kayak gitu. Karena Titin bukan penjual Herbalife, ya. Titin adalah seorang coach yang mengajarkan teman-teman hidup sehat. Herbalife hanya membantu, ya. Herbalife hanya membantu. Jadi teman-teman punya Herbalife juga segambreng di rumah, tapi kalau tidak mengetahui makro dan mikro, ya, defisit kalori seimbang, itu nggak bisa juga turun berat badan, ya. Jadi memang mereka adalah satu kesatuan yang menghasilkan turun berat badan secara powerful kayak gitu. Berat badan 69 kg, berapa sendok untuk shake-nya? Untuk shake-nya semuanya sama, Kak, ya. Di pagi hari, ya, di mana lagi, pada saat sebelum tidur, itu semuanya sama. Dan cara minumnya besok saya share. Minum vitamin boleh nggak? Atau FRA? Boleh, Kak, silahkan. Shake pakai air es boleh nggak? Boleh banget. Shake pakai air es, blender pakai es batu, itu boleh. Selama dia minum air dingin boleh? Boleh banget, ya. Minum sampai 3 liter air es itu tidak masalah. Mbak, buat share apa perlu pakai, buat shake apa perlu pakai es batu? Kalau tidak pakai es batu juga nggak apa-apa. Intinya shake itu nggak boleh dibuat pakai air panas. Kenapa? Karena nanti vitaminnya bakalan adalah SNK-nya dari Herbalife sendiri. Kenapa tidak boleh buat shake tersebut pakai air panas? Intinya jangan pakai air panas ataupun air hangat. Boleh pakai air biasa atau air dingin atau dicampur dengan es batu, itu bisa. Ya, gimana? Sudah jam 10 malam di Wita. Terima kasih banyak 32 orang yang masih bertahan sampai saat ini. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita close dan akhiri malam ini? Terima kasih banyak ya semuanya sudah join di program Titin. Titin harap selama 10 hari ke depan teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Jangan lupa untuk selalu bertanya jika ada yang dibingungkan, ya. Pasti Titin akan balas on time, ya. Kalau misalnya lagi aktif pasti dibalas, fast respon, ya. Ditunggu materinya, Coach. Iya. Kalau jam 10 malam memang boleh shake? Boleh, Kak. Apapun yang liquid itu mudah banget diserap oleh tubuh. Itu mudah diserap. Jadi nggak masalah jam 10 malam minum shake. Mbak, materinya dibuatkan PDF ya, Mbak? Oke, saya akan share semua materi ya ini malam di Japri. Teman-teman di grup ataupun Japri, mohon ditunggu aja dan selamat malam buat teman-teman. Terima kasih banyak ya yang sudah join sampai jam segini. Masya Allah, 31 orang. Oke. Thank you, Kakak. Thank you semuanya ya. Kita mau foto dulu deh. Kenang-kenangan, guys. Kita foto ya. Di slide 1 dulu. 1, 2, 3. Cantiknya Kak Ruri, Kak Eva, Kak Tika, Mbak Novi, Mbak Fia, Mbak Novia. Masya Allah.
Salam kenal ya semuanya. Semuanya dari Instagram apa dari TikTok ini? Atau dari referensi teman? Masya Allah. Terima kasih ya semuanya. Semoga 10 hari ke depan mendapatkan hasil yang maksimal. Bye. Selamat malam semuanya. Oh, dari IG. Amin. Salam kenal ya semuanya. Cantik-cantik semua. Bye-bye. Bye. Bye. Maaf ya kalau mati-mati terus. Nanti di-upgrade menjadi profesional. Bye-bye.